Baik, kita lanjut ke sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu sujud ketika mendapatkan ayat yang disyariatkan sujud di sana. Kita mendengar seorang qari, imam atau orang yang membaca Al-Quran, dia sujud. Misalnya baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Ya. Sujud imam, sujud orang yang sedang baca Quran yang kita simak, maka kita pun apa? Sujud juga. Imam yang sujud ketika membaca ayat tentang sujud dikatakan apa? Sujud tilawah. Itu namanya apa? Sujud tilawah ya. Sujud ketika dia membaca ayat tentang sujud. Nah, yang datang apa hukum sujud tilawah? Hukum sujud tilawah sunnah. Hukum sujud tilawah sunnah. Tidak sampai tingkatan wajib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, bab man ra'a anna Allah azza wa jalla lam yujib as-sujud. Bab dalil bagi yang berpendapat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan sujud tilawah. Kemudian menyebutkan athar Umar bin Khattab, qara'a yawmal jum'ah ala mimbar bi suratin Nahl. Umar bin Khattab membaca di atas mimbar surat An-Nahl, hatta idza ja'a sajdah, sampai datang ayat tentang sujud, nazala fasajada wa sajada an-nas. Umar bin Khattab turun dari mimbar, beliau sujud dan para jamaah pun sujud. Hatta idza kanatil jum'ah al-qabilah, Rabi hatta idza ja'a sajdah qala ya ayuhan nas innama namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi wa lam yasjud Umar radhiyallahu taala anhu. Jumat depannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pun menyampaikan ayat yang sama juga. Beliau membaca surat An-Nahl juga, tetapi ketika sampai di ayat tentang sujud, beliau berkata, wahai sekalian jamaah, sesungguhnya kita melewati sujud, ayat-ayat tentang sujud. Siapa yang mau sujud, dia benar. Dan siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa untuk dia. Dan Umar tidak sujud pada saat itu. Nah, ayat yang sama dibaca oleh Umar bin Khattab. Di Jumat pertama beliau sujud, di Jumat kedua beliau tidak sujud. Artinya apa? Sujud tilawah hukumnya sunnah. Nah. Kemudian dari Zaid bin Thabit, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Kata Zaid bin Thabit, aku membaca surat An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah enggak sujud. Rasulullah enggak sujud. Kalau seandainya wajib sujud, maka Rasulullah akan sujud dan Rasulullah akan perintahkan Zaid bin Thabit untuk sujud. Nah, dengan dalil-dalil ini maka hukum sujud tilawah itu adalah sunnah mustahabbah. Baik. Berkata Ibn Hazm, walaysa sujud fardan lakinnahu fadlun. Ya, kata Ibn Hazm, sujud itu enggak, sujud tilawah itu tidak wajib, tetapi hanya keutamaan saja. Yang sujud dia dapat pahala, maksudnya sunnah. Yang tidak sujud dia tidak mendapatkan dosa. Nah. Kemudian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil atau hadis yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surat An-Najm. Ya, surat An-Najm. Yang kedua di surat Al-Insyiqaq. Yang ketiga di surat Al-Alaq.
Yang keempat di surat Shad. Nah, surat An-Najm, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Alaq, kemudian surat Shad. Datang dari perbuatan para sahabat. Bagi yang mau melakukannya silahkan, bagi yang tidak mengapa. Seperti misalnya sujud tilawah di surat As-Sajdah. Sujud tilawah di surat As-Sajdah. Tidak ada dalil dari Nabi SAW, tetapi sahih datang dari beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa yang melakukannya tidak mengapa, yang meninggalkannya pun tidak mengapa. Jelasin insyaallah. Ya, di surat As-Sajdah yang biasa kita baca di salat apa itu? Salat subuh. Di salat subuh, salat terbaik dalam hitungan pekan. Ya, jadi kalau salat subuh itu di hari Jumat usahakan jangan sampai masbuk. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihram. Beda ketika kita terluputkan di sholat subuh hari Jumat dengan sholat subuh di waktu-waktu lain. Beda. Pahala untuk sholat subuh di hari Jumat lebih besar daripada di waktu-waktu lain. Yang paling afdolnya, yang paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyhur, ma'ruf di dalam mushaf kita baca di surat As-Sajdah ada sujud tilawahnya kan? Ya. Nah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, di ayat tersebut sujud. Di ayat tersebut sujud. Tidak ada satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud. Ya, yang sahih ya. Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau berpendapat untuk sujud juga di salat subuh hari Jumat ketika membaca Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah pun tidak menyebutkan dalil sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih datang adalah dari perbuatan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, jadi tanda-tanda sujud tilawah yang ada di dalam Al-Quran adalah itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi yang sujud di tanda-tanda tersebut silahkan, yang tidak pun tidak mengapa. Nah, untuk sujud tilawah apa sih keutamaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajad, apabila ibnu Adam membaca ayat tentang sujud maka dia sujud. I'tazala syaitanu yabki, setan langsung menyingkir dan nangis, mewek setan. Ya, ngelihat, pokoknya kalau ngelihat seorang muslim ibadah, setan itu dia mangkal. Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apa? Marah. Dia ini ngambek, ya. Kadang sampai mewek kayak gini, sampai nangis dia. I'tazala yabki, dia menyingkir sambil nangis. Yaqul ya wailah umira ibnu Adam bis sujud fasajada falahul jannah.
Ya wailah, ini kalimat aduhan. Ibnu Adam diperintah untuk sujud, dia sujud untuk dia surga. Wa umirtu bis sujud fa abaitu faliyan nar. Aku disuruh untuk sujud waktu itu enggak mau untuk neraka. Ini kalimat aduhan setan ketika melihat Ibnu Adam sujud membaca ayat tentang sujud tilawah. Jelas ini ya? Tapi ini keutamaan seseorang ketika sujud tilawah itu membuat setan marah. Membuat setan marah, membuat setan nangis, membuat setan lemah. Itu ibadah. Nah, dalam Islam banyak, insya Allah di waktu-waktu lain, apa saja amalan-amalan yang membuat setan itu marah. Dan termasuk dari ibadah, ya, ketika seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang membuat marah syaitan. Ya, tentunya ya dengan ibadah syar'i. Tidak semua ibadah, hal-hal yang bid'ah justru membuat setan itu besar. Ibadah syirik itu yang diinginkan oleh setan. Tapi ibadah yang di sana sesuai dengan sunnah, kemudian di sana ada keikhlasan, itu yang membuat setan itu kecil. Baik. Sebagaimana disyariatkan juga kita untuk melakukan hal-hal yang membuat orang-orang kufar itu marah. Ya. Menyelisihi ibadah atau menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mereka, itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika di Makkah melihat orang-orang musyrikin, beliau gaya rambutnya itu belah tengah. Rasulullah SAW sisir rambutnya ke belakang semua. Untuk perkara-perkara yang itu apa? Biasa. Ya, Rasulullah selisihi. Ketika ke Madinah, orang Yahudi yang nyisir ke belakang semua. Rasulullah SAW belah tengah. Nah, di Madinah. Jadi untuk bagaimana menyelisihi orang-orang kufar sampai mereka itu marah. Enggak ada apa yang kita buat kecuali orang ini selalu menyelisihi kita. Itu yang diucapkan oleh orang Yahudi tentang Rasulullah SAW. Ya, baik. Kemudian, apakah disyaratkan untuk berwudu terlebih dahulu? Disyaratkan untuk menghadap kiblat sebelum sujud tilawah. Nah, bedakan antara sujud tilawah ketika sholat dan sujud tilawah di luar sholat. Ini penting. Kalau sujud tilawah ketika sholat, ya hukumnya hukum sholat. Hukumnya hukum sholat. Nah, dia sujudnya menghadap kiblat, beda dengan dia baca ayat tentang sujud tilawah itu di luar sholat. Tidak ada kewajiban dia untuk wudu. Tidak ada kewajiban dia untuk menghadap kiblat. Nah, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fa yaqra'u suratan fiha sajdah fa yasjudu wa nasjudu ma'a hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an di makani jabhatihi. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, kemudian Rasulullah membaca surat yang di sana ada ayat tentang sujud. Beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatih. Sampai di antara kami tidak ada tempat untuk dia sujud, ya, ke lantai. Saking semuanya jamaah pada saat itu sujud. Jadi posisi ini bukan sedang dalam keadaan sholat. Ya, dan Rasulullah SAW pada saat itu tidak memerintahkan kepada para sahabat, kalian wudu dulu yang belum ada wudu dulu untuk sujud tilawah, nggak ada. Ya, Rasulullah sujud, para sahabat sujud, tidak diperiksa di sana mana yang wudu atau yang tidak wudu, yang sudah batal. Karena itu apa? Boleh untuk sujud tilawah ketika dia tidak berwudu. Nah, juga tidak ada syarat untuk sujud tilawah itu harus menghadap kiblat. Tetapi untuk menghadap kiblat tentunya lebih afdal. Nah, apakah wajib untuk takbir? Nah, ini penting.
ketika sujud tilawah, ya, apakah untuk sujud tilawah itu harus takbir? Dalam sholat, ketika dalam keadaan sholat, apakah dia harus takbir? Pun tidak datang itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau takbir mengambil keumuman hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah SAW yukabbir fi kulli ma rafa' wa khafad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu mengucapkan takbir di setiap gerakan sholat beliau, meninggi atau merendah. Dengan dalil hadis Abu Hurairah di sini, boleh saja seseorang untuk takbir Allahu Akbar untuk sujud tilawah, Allahu Akbar untuk bangkit dari sujud tilawah. Bagi pendapat yang tidak ada takbir ketika membaca sujud tilawah adalah wasjud waqtarib, langsung dia sujud. Makmum pun langsung ikut sujud. Ketika bangkit imam dari sujud tilawahnya, langsung imam membaca apa? Lanjutan ayatnya. Seperti lanjutan surat yang lain. Kalau wasjud waqtarib kan itu ayat terakhir di surat Al-Alaq. Dia lanjut dengan surat lain, misalnya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ketika makmum mendengar imam sudah membaca lanjutan ayat, berarti apa? Makmum langsung berdiri. Jelas ini ya? Apabila tidak, imam tidak membaca, langsung imam takbir, dan pendapatnya adalah tidak mengucapkan takbir untuk bangkit dari sujud tilawah. Berarti apa yang dilakukan imam pada saat itu? Bangkit imam dari sujud, beliau langsung ke posisi sedekap lagi, Allahu Akbar, beliau sujud. Makmum pun demikian, berdiri, posisi sedekap, Allahu Akbar, langsung ruku. Jelas ini insyaallah. Dan kita tidak bisa memaksakan ke pendapat imam, ya. Ada imam yang tidak disyariatkan tidak berpendapat adanya takbir untuk sujud tilawah. Nah, untuk makmum keadaannya seperti itulah yang harus dilakukan. Tadi sudah Anda jelaskan ya. Baik. Untuk imam yang ada takbir, insyaallah lebih mudah bagi makmum. Nah, Allahu Akbar setiap gerakan untuk sujud, Allahu Akbar bangkit dari sujud. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah keadaan makmum. Jangan dengan kita tahu syariat atau sunnah ini sunnah, tapi kita amalkan sunnah ini di tempat yang mereka masih belum tahu sunnah ini. Dilakukan di sholat subuh misalnya, jadinya fitnah. Oh, sekarang subuh jadi 3 rakaat. Ya, sebelum ini dilakukan, baiknya untuk keadaan kaum muslimin yang mereka memang jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disampaikan terlebih dahulu sunnah sujud tilawah dalam salat. Jelas ini ya. Baik. Nah, jadi tidak diingkari. Bagi yang takbir silahkan, yang tidak takbir pun apa? Silahkan. Kemudian, apa yang dibaca? Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Apa yang dibaca ketika sujud tilawah? Nah, dalil yang datang tentang khusus bacaan untuk sujud sahwi dan khusus bacaan tentang sujud tilawah semuanya dhaif. Enggak ada yang sahih. Jadi apa yang dibaca sama dengan kita membaca zikir ketika sujud salat biasa. Ya, subhana rabbiyal a'la wa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhul quddusur rabbul malaikati war ruh. Allahumma fir dzambi kulli daqqa wa jillah wa awwala wa akhir wa la sirra. Semua apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir sujud yang itu sahih boleh dibaca. Sedangkan zikir khusus, walaupun sebagian ulama ada yang menghasankan, ya, silakan kalau dia berpendapat dengan pendapat itu. Tapi wallahu a'lam, ya, pendapat hadis yang datang tentang zikir khusus untuk sujud sahwi, zikir khusus untuk sujud tilawah, semua itu adalah dhaif, wallahu a'lam. Nah. Baik. Dan sujud sahwi, sujud tilawah ketika sholat
tentunya itu dilakukan di sholat apa? Jahriyah, ya. Kalau di sholat sirriyah gimana? Imamnya baca surat Al-Alaq wasjud waqtarib, langsung sujud Allah. Nah, maka hukumnya adalah makruh. Ya, makruh hukumnya untuk melakukan sujud tilawah di salat sirriyah, karena ini akan membuat rancu para jamaah. Mending kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya udah besar, nah ini tambah kacau balau, ya. Apalagi di Masjidil Haram seperti ini, nggak mungkin. Baik. Nah, jadi sujud tilawah itu bisa sujud ketika sholat atau itu di luar sholat, bagi yang membacanya atau yang menyimak bacaan, bagi imam dan bagi makmum. Baik. Kemudian yang terakhir adalah sujud asyukur atau sujud syukur. Nah,